Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas apa itu Web 3.0, pengertian dan bagaimana aplikasinya. Untuk memahami apa itu Web 3.0, simak video berikut. Apa itu Web 3.0? Web 3.0 atau Web 3 secara sederhana dapat kita pahami sebagai web generasi ketiga yang berfokus pada pengolahan dan penginterpretasian data menggunakan machine learning untuk menyediakan layanan web yang terdesentralisasi. Hal itu akan menciptakan pengalaman baru bagi user dalam berselancar di internet dengan lebih aman, nyaman, cerdas, dan transparan. Untuk lebih memahaminya, saya menjelaskan mulai dari bentuk pertama dari web ini ditemukan pada tahun 1990. Di awal disebut dengan Web 1.0. Saat itu usernya hanya bisa searching dan browsing informasi di web, tetapi tidak dapat mengunggah data apapun. Jadi sifatnya itu hanya satu arah saja. Lalu berkembang menjadi Web 2.0 di tahun 2000-an yang sifatnya sudah dua arah, di mana user sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain secara online. Dan contohnya melalui social media mengupload konten ke internet, seperti lagu atau gambar dan video. Nah, sifatnya itu sudah dua arah. Kemudian, di era tahun 2020-an ini muncul teknologi yang baru yang namanya Web 3.0. Ada 5 elemen utama dari Web 3.0. Yang pertama disebut dengan No Centralized Authority. Secara garis besar, Web 3 ini memiliki karakteristik sistem pengolah data yang terdesentralisasi karena dibangun di atas jaringan blockchain. Maka dari itu, web ini sudah pasti identik dengan tidak adanya otoritas pusat atau No Centralized Authority. Hal ini juga salah satu yang membedakan Web 3 dengan pendahulunya. Yang kedua, security and reliability. Karena berjalan di atas jaringan blockchain yang menggunakan sistem desentralisasi, maka data kamu yang ada di Web 3 ini sudah pasti lebih aman dan tidak akan mudah dihack oleh pihak lain. Yang ketiga, semantic web. Secara terminologi, semantik sendiri memiliki arti sebuah pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Dalam arti lain bisa juga dikatakan sebagai struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wikara. Semantic web ini terintegrasi langsung dengan machine learning sehingga menjadikan komputer itu lebih jenius dalam menginterpretasikan kata yang memiliki makna hampir serupa. Yang keempat, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Ketika teknologi AI dipadukan dengan Natural Language Processing atau kemampuan komputer dalam memahami bahasa manusia, maka sistem ini akan mempunyai kemampuan untuk mengerti informasi layaknya manusia. Dengan begitu, komputer yang menggunakan teknologi tersebut dapat memperoleh hasil analisis secara lebih tepat dan cepat dibandingkan dengan komputer yang menggunakan sistem teknologi lama. Teknologi yang digabungkan ini akan meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan, dan kita akan merasakan komputer yang digunakan lebih manusiawi. Dan yang kelima adalah augmented reality dan virtual reality web pada generasi baru ini kemungkinan besar akan beralih menjadi grafis 3 dimensi. Kalau web yang sekarang kita gunakan menggunakan 2 dimensi, maka pada Web 3 ini, interaksi antar user akan menggunakan desain 3 dimensi. Oleh karena itu, teknologi VR dan AR ini berpeluang besar akan dioperasikan ke dalam Web 3 ini, karena akan mendukung user dalam merasakan experience yang lebih mendalam secara visual. Kelima elemen ini pastinya akan sangat berguna sekali, terutama dalam mengamankan data pribadi. Apalagi akhir-akhir ini, banyak sekali terjadinya kasus kebocoran data di dalam internal otoritas yang mengelola data pribadi kita. Maka harapannya dengan adanya sistem terbarukan ini, data yang kita miliki akan lebih aman. Karena data tersebut akan dikelola dan diatur langsung oleh user. Demikian teman-teman video kali ini.
Saya harap teman-teman memberikan pertanyaan di form yang sudah disediakan. Semoga videonya bermanfaat, dan thanks for watching.